Yang paling gampang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya yang sesama pemeluk agama yang sesama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Untuk itu, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Nah, simbol agama kan banyak. Di Kristen ada salib, nah, di Islam mungkin ada bulan bintang, ada simbol-simbol tertentu. Ketika kita menghina dengan simbol-simbol tersebut, maka itu kurang tepat, tidak moderat. Untuk itu dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip. Prinsip apa? Prinsip moderasi beragama. Oke, selanjutnya. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama beda? Tidak sama ya. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi. Ya, agama ya, beda sama beragama. Keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi. Akan tetapi di sini cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Kitanya yang harus atau orangnya itu yang harus bermoderasi dan beragama. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Banyak sekali seseorang ketika mempelajari agama itu tidak lagi di situ moderat, akan tetapi dia kadang pemahaman agama yang berlebih-lebihan sehingga menjadi ekstrim, entah itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan, ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda tentunya. Itulah yang disebut beragama ya. Contoh lagi yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim, membatasi aktivitas sosial perempuan seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Nah, di antara keduanya itu ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan. Nah, tetapi tetap membatasinya dengan etika adat istiadat lokal yang berlaku. Itu ada di semuanya. Nah, ada di situ 4 prinsip dalam moderasi beragama yang harus eh, mungkin dipahami dan juga dihafalkan. Ada wasatiyah, ada tasamuh, ada musawah, ada adalah, dan ada terbuka dan dinamis. Ada 5 ya. Ada wasatiyah ini adalah istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sikap tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan tentunya tadi berlebih-lebihan, itu ekstrim kanan. Terus ekstrim kiri jelas banyak maksiat dan seterusnya. Tasamuh, toleran. Moderasi beragama meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Seperti itu. Terus ada musawah, kesetaraan dan kesejajaran. Manusia sama dalam
hal dan kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, keturunan, harta, dan lainnya. Terus yang keempat adalah adil atau adalat atau adalah. Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis, kelamin, dan status sosial. Terus yang kelima, terbuka dan dinamis. Sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan, tidak jumud dan statis. Nah, inilah 5 dasar dalam moderasi beragama. Untuk itu juga ada 4 prinsip moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Kita harus berkomitmen agar bermoderat dengan kebangsaan, yaitu dengan meyakini bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan seterusnya itu adalah menjadi dasar negara. Toleransi yang kedua, kita di Indonesia ini banyak bersuku, berbangsa-bangsa, agama pun berbeda-beda. Kita harus juga menghormati toleransi. Nanti kekerasan, ada beberapa, misalnya kemungkaran, mengajak, itu tidak boleh dengan kekerasan. Penerimaan terhadap tradisi dengan berbeda-beda budaya, baik yang timur, baik yang barat, itu pun juga baik yang tengah harus diterima dengan beberapa tradisi, apalagi dengan suku-suku yang berbeda-beda, tentunya tradisi pun berbeda-beda. Oke, adik-adik semuanya, itulah poin-poin penting dalam moderasi beragama. Nah, selanjutnya ada beberapa eh, pembahasan soal ya, pembahasan soal. Nah, kaitannya tentang moderasi beragama, kita akan bahas latihan soal. Oke, kita lihat adik-adik semuanya. Nomor 1. Di media sosial, Anda menemukan banyak ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Sebagai seseorang yang berpegang pada prinsip moderasi beragama, tindakan apa yang harusnya Anda ambil? Oke, coba dilihat. A. Mengabaikan karena itu adalah kebebasan berpendapat. B. Membalas dengan komentar yang lebih keras untuk membela kelompok yang diserang. C. Melaporkan ujaran kebencian tersebut dan mengajak orang lain untuk menyebarkan pesan perdamaian. D. Bergabung dalam diskusi online untuk membenarkan pandangan yang ekstrim. Ya, silakan adik-adik. C. Ya, betul sekali. C. Melaporkan ujaran kebencian, ya, dan mengajak orang lain untuk menyebarkan pesan perdamaian. Karena ada di situ kita bahas alasannya. Nah, karena moderasi beragama mengajarkan penyebaran pesan perdamaiannya dan melaporkannya di situ. Karena kenapa melaporkannya? Karena ada hak yang berwenang dalam hal ini. Itu siapa? Polisi di Indonesia. Untuk menghindari apa? Konflik. Kalau kita menghakimi sendiri, maka itu tidak moderat, adik-adik semuanya. Oke, soal kedua. Seseorang siswa di madrasah menyaksikan teman-temannya yang berdebat sengit tentang perbedaan praktik ibadah dalam agama Islam. Salah satu teman memaksakan bahwa caranya adalah yang paling benar. Hmm. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Ya, bisa dilihat. A. Mengajak. B. Membiarkan. C. Menyuruh. D. Memihak. Ya, A. A. ya, jawabannya adalah betul sekali. A.
ngajak kedua belah pihak untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan yang ada tanpa merasa superior. Ya. Kenapa demikian? Prinsip moderasi beragama mengedepankan dialog terbuka dengan menghormati perbedaannya tanpa merasa lebih superior. Adik-adik, betul sekali. Selanjutnya yaitu nomor 3. Dalam sebuah komunitas, ya, dalam sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai keyakinan, muncul seseorang pemimpin yang sering menyampaikan pandangan yang cenderung intoleran terhadap agama lain. Berdasarkan konsep moderasi beragama, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh komunitas tersebut untuk menjaga keharmonisan? A. Membiarkan pemimpin tersebut karena setiap orang bebas berpendapat. B. Menyingkirkan pemimpinan tersebut dengan cara kekerasan. C. Mengajak pemimpin tersebut untuk dialog dan memberi pemahaman tentang pentingnya toleransi antar agama. D. Mendorong komunitas. Ya, jawabannya apa? B. Iya, betul sekali. Eh, C. Mengajak pemimpin untuk berdialog dan memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi antar agama. Alasannya, dialog memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi adalah cara yang sesuai dengan moderasi beragama. Oke, nomor 4. Alhamdulillah. Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa hanya ada satu cara beribadah yang benar. Sementara cara lain tidak sah. Jika Anda diminta, jika Anda diminta untuk menganalisis pernyataan ini berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa kesimpulan Anda? Tokoh tersebut benar, B. Tokoh tersebut perlu menyadari, C. Semua orang harus mengikuti, D. Tidak ada salahnya jika tokoh agama tersebut menegaskan kebenarannya sendiri. Jawabannya apa? B. B. Betul sekali. Oke. Alasannya apa? Karena moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati perbedaan cara beribadah dan menghindari klaim eksklusivitas kebenaran. Oke. Soal selanjutnya, di sebuah sekolah, ya, siswa dari latar belakang agama yang berbeda diminta bekerja sama dalam proyek sosial. Salah satu siswa menolak karena merasa hanya agamanya yang benar. Berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? A. Menghormati keputusan siswa. B. Mengajak B. guru. D. Mengganti siswa. Iya, betul sekali. Yang betul betul adalah B. Guru mendorong dialog dan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dalam keberagamaan sesuai prinsip moderasi beragama. Ya, nomor 6. Anda menemukan bahwa salah satu siswa di sekolah sering menyebarkan konten di media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok agama lain. Bagaimana Anda seharusnya menganalisis dan menyikapi tindakan siswa tersebut? Mengabaikan, menegur, membiarkan, mendorong. B. Menegur. B. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah menegur. Sikap moderasi beragama itu mengutamakan apa? Teguran yang membangun dan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ya, nomor 7. Dalam sebuah ceramah keagamaan, seorang penceramah menyatakan bahwa kelompok agama tertentu harus dihindari dan dianggap musuh. Evaluasi Anda terhadap pernyataan ini bagaimana? Ceramah tersebut dapat diterima, ceramah tersebut tidak sejalan, ceramah tersebut benar karena tiap agama memiliki usul yang harus diwaspadai. Dia tidak perlu menilai ceramah tersebut karena hanya pendapat pribadi penceramah. Ya, jawabannya apa? B. A. Iya, betul sekali.
Jawabannya adalah B. Ceramah tersebut tidak sejalan dengan moderasi beragama karena mempromosikan intoleransi. Moderasi beragama itu mengajarkan toleransi ya, yang di poin awal tadi. Penghormatan terhadap perbedaan dan menolak permusuhan antar agama. Ya, nomor 8. Sekolah Anda merencanakan kegiatan lintas agama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama untuk saling mengajar, belajar, berdialog. Namun, ada sebagian siswa yang menolak dengan alasan bahwa interaksi lintas agama bisa melemahkan keyakinan. Bagaimana Anda mengevaluasi penolakan ini? Ya, penolakan tersebut wajar karena interaksi lintas agama bisa membingungkan keyakinan. B. Penolakan tersebut perlu dihormati karena setiap orang bebas menentukan dengan siapa dia berinteraksi. C. Penolakan tersebut kurang tepat karena moderasi beragama justru C, mendorong. D. Penolakan tersebut benar. Jawabannya apa? Ya, yang lain? C. C. Iya, betul sekali. Moderasi beragama mendorong dialog dan kerjasama antar agama tanpa merusak keyakinan. Nomor 9. Seorang tokoh masyarakat menyarankan agar masyarakat di daerah tertentu memprioritaskan bantuan sosial hanya untuk kelompok yang seagama. Bagaimana Anda mengevaluasi saran ini? Karena setiap agama harus memprioritaskan sendiri. Tapi saran ini tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip moderasi beragama, depankan keadilan bagi semua. Jadi saran ini dapat D. D. Iya, betul sekali. Moderasi beragama mendorong sikap adil dan inklusif dalam bantuan sosial tanpa memandang latar belakang. Eksklusif lawannya inklusif. Yang eksklusif itu malah bertentangan dengan moderasi beragama. Oke, nomor 10. Sebuah sekolah menerapkan program pendidikan moderasi beragama untuk siswa. Namun, beberapa orang tua merasa program tersebut tidak sesuai dengan sejalan dengan ajaran agama yang mereka yakini dan mengusulkan untuk menghentikannya. Berdasarkan evaluasi Anda, bagaimana pihak sekolah sebaiknya menanggapi keberatan ini? Menghentikan, menjaga program, mengubah program, mengabaikan keberatan orang tua. Ya, jawabannya apa? A. Iya, betul sekali. B yang benar ternyata. Menjaga program tetap berjalan sambil membuka dialog. Karena di itu dialog dengan orang tua diperlukan untuk menjelaskan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kerukunan tanpa merusak ajaran agama. Nomor 11, ayo. Sebuah sekolah mengadakan acara peringatan Hari Besar Agama tertentu tanpa melibatkan siswa dari agama lain. Nah, analisislah kebijakan ini dari perspektif moderasi beragama dalam pendidikan. A. Kebijakan ini wajar. B. Kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakadilan. C. D. Kebijakan perlu diteruskan. D. Kebijakan ini sah. Jawabannya apa? D. D. Iya, betul sekali. Moderasi beragama dalam pendidikan mengedepankan inklusivitas dan menghormati keberagaman agama. Oke, nomor 12. Sebuah sekolah menghadapi masalah beberapa siswa dari agama minoritas merasa diabaikan dalam kegiatan sekolah. Apa analisis terbaik terhadap masalah ini? Sekolah perlu mendorong, D. mengedepankan agama minoritas. Sekolah harus segera memperbaiki diskriminasi ini. B. Masalah ini tidak terlalu penting. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Moderasi beragama itu menuntut lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman agama. 13. Seorang guru mengajak siswa dari berbagai agama untuk melakukan diskusi mengenai peran agama
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diskusi muncul perbedaan pandangan yang kuat di antara siswa. Bagaimana tindakan yang tepat menurut Anda? A. Tindakan ini baik karena membuka ruang dialog antar agama dan menghargai perbedaan pendapat. B. Tindakan ini salah karena diskusi agama bisa menimbulkan konflik di antara siswa. C. Guru seharusnya membatasi. D. Diskusi seperti ini tidak perlu dilakukan di sekolah karena bisa membingungkan siswa. Jawabannya apa? A. Iya, betul sekali. Moderasi beragama mendorong dialog terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pandangan tanpa menimbulkan konflik. Ya, selanjutnya nomor 14. Sekolah Anda menambahkan materi tentang moderasi beragama ke dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Apa manfaat yang bisa diperoleh dari langkah ini? A. Membantu siswa lebih memahami pentingnya toleransi. A. B. Mendorong siswa untuk fokus agama mayoritas. C. Membuat siswa lebih kritis. D. Mengurangi pentingnya pendidikan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Menambahkan materi moderasi dalam berbat pemahaman siswa tentang toleransi. Nomor 15. Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Bagaimana Anda menganalisis penerapan sila ini dalam konteks moderasi beragama di Indonesia? A. Sila ini hanya memberikan kebebasan. B. Sila ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan. C. Sila ini hanya mengatur hubungan antar negara dan agama tertentu. D. Sila ini membatasi hak warga negara untuk menganut agama di luar agama resmi yang diakui. Ya, siapnya apa? B. Ya, jawabannya adalah betul sekali. B. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu menegaskan bahwa negara menghormati semua agama dan memberikan kebebasan beragama yang sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Ya. Selanjutnya, nomor 16. 16. Pasal 29 ayat 2 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap masing dan beribadah menurut agamanya. Bagaimana Anda menganalisis pasal ini? A. Pasal ini memberikan hak istimewa bagi agama tertentu. B. Pasal ini mendukung kebebasan beragama. C. Pasal ini pada D. Pasal ini tidak relevan. Ya. Jawabannya apa? A. Jawabannya apa tadi? B. 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 Oke, betul sekali. Pasal 29 ayat 2, 1945 mendukung kebebasan beragama bagi seluruh warga negara yang menjadi dasar penting bagi moderasi beragama di Indonesia. Nomor 17. Dalam konteks moderasi beragama, bagaimana Anda menganalisis peran Mahkamah Konstitusi atau MK dalam menafsirkan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia? A. MK hanya berpihak pada agama mayoritas dan keputusannya. B. MK berperan menjaga keseimbangan antar kebebasan beragama dan penghormatan terhadap agama yang diakui negara. CMK tidak memiliki peran signifikan dalam isu kebebasan beragama. DMK seharusnya fokus pada menjaga kepentingan agama mayoritas. Ya, jawabannya apa? B. 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 Iya, jawabannya adalah betul sekali B.
MK berperan penting dalam menjaga keseimbangan antar kebebasan beragama dan penghormatan terhadap aturan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Ya, nomor 18. Bagaimana Anda menganalisis peran Kementerian Agama dalam penerapan moderasi beragama Indonesia? Ya, Kementerian Agama hanya melayani agama mayoritas, B. Kementerian Agama berperan sebagai fasilitator, C. Kementerian Agama tidak terlibat langsung, D. Kementerian Agama hanya fokus pada pengajaran agama tersebut. Nah, B. 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 iya, betul sekali. Karena Kementerian Agama itu memiliki peran penting dalam mempromosikan dialog antar agama dan menjaga keharmonisan beragama yang mendukung moderasi beragama. Ya, nomor 19. Dalam hal kebebasan beragama, Indonesia mengakui 6 agama resmi. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bagaimana Anda menganalisis kebijakan pengakuan agama ini? Ya, silakan A, B, C, D. Jawabannya apa? D. Iya, jawabannya adalah betul sekali D. Kebijakan pengakuan 6 agama resmi merupakan kompromi yang dibuat untuk menjaga kerukunan nasional, meskipun harus tetap berupaya inklusif terhadap keyakinan lain. Nomor 20, ya, yang terakhir ini, soal tes kemarin. Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian dari kurikulum wajib di sekolah. Bagaimana Anda menganalisis peran pendidikan agama dalam membentuk moderasi beragama Indonesia? A. Pendidikan agama hanya menekankan, B. Pendidikan agama penting, C. Pendidikan agama tidak relevan, D. Pendidikan agama sebaiknya dihapus. Jawabannya adalah B. Pendidikan agama dapat memainkan peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama yang diperlukan untuk menjaga kerukunan di masyarakat dari semuanya. Ya, apakah ada pertanyaan? Nah, selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya. Ya, hmm, oke. Nah, ada undang-undang di situ, Perpres nomor 58 tahun 2023 bagi program moderasi beragama. Hmm. Dampak positifnya apa itu? Kira-kira membuat program moderasi beragama menjadi kurang efektif, mengurangi anggaran, C. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal, D. Menghapuskan semua peraturan sebelumnya tentang moderasi beragama. C. Iya, betul sekali. Memungkinkan Kementerian Agama menjalankan program penguatan moderasi beragama secara lebih optimal. Jika ada soal Undang-Undang Perpres nomor 58 tahun 2023, itu jawabannya adalah C. Ada di semuanya ya. Oke, nomor berikutnya. Sebuah desa di Indonesia yang terdiri dari beragam agama mengalami konflik terkait pembangunan tempat ibadah baru. Kelompok mayoritas menolak pembangunan tersebut
dengan alasan akan mengganggu ketentraman dan keamanan desa. Kelompok minoritas mereka, hak beribadah mereka terusik, ya, dan mengancam untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Pemerintah desa berusaha menengahi, namun belum menemukan titik temu. Berdasarkan pasal 1 Perpres tentang moderasi beragama, tindakan mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut? A, B, C, D, coba. Ya. Jawabannya adalah iya, C, betul sekali. Membentuk tim mediasi yang melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk mencari solusi bersama. Hmm, betul sekali. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan, kalau A itu jawabannya A, itu tidak sesuai dengan prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama. Pilihan B bertentangan dengan prinsip melindungi martabat kemanusiaan dan hak beribadah. Nah, D itu bukan solusi yang konstruktif dan justru dapat memperkeruh suasana. Kalau C ini merupakan pilihan yang paling tepat karena melibatkan semua pihak. Hmm. Itu jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah C dari semuanya. Ya, seorang politikus memanfaatkan isu agama dalam kampanye pemilihan umum dengan menjanjikan kebijakan yang menguntungkan kelompok agama tertentu. Tindakan politikus tersebut dapat dikategorikan sebagai apa? A, B, C, D. Ya, dilihat ada D. Jawabannya apa? Bentuk moderasi beragama yang sesuai dengan prinsip demokrasi. B, upaya untuk menyatukan umat beragama. Ya. C, contoh populisme politik. D, langkah yang tepat. Jawabannya apa dari semuanya? Iya, betul sekali. C, contoh populisme politik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh, ya. Karena sistem moderasi beragama harus tengah-tengah dan tidak boleh memanfaatkan kondisi yang ada. Oke, sebuah organisasi masyarakat sipil atau MS mengkampanyekan toleransi antar umat beragama dengan menggelar berbagai kegiatan lintas agama. Namun, kegiatan tersebut mendapat penolakan dari kelompok masyarakat tertentu yang menganggapnya sebagai upaya melemahkan agama mayoritas. Nah, sikap penolakan tersebut menunjukkan apa? A. Pemahaman, C. Ketakutan, C. Upaya, D. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. DD. Iya, betul sekali. D. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Ya, berikutnya, ini ada ayat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ini surat Al-Baqarah ayat 143. Tujuan utama Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan itu apa? Berdasarkan ayat tersebut. A. 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 Agar umat Islam dapat hidup dengan seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. B. Agar umat Islam dapat menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. C. Agar umat Islam dapat bersatu dalam satu kiblat yang sama.
D. Agar umat Islam D. mengikuti semua ajaran para nabi sebelumnya. C, Coba C. jawab. A. C, D. A, B, C. atau C. A. Iya, yang tepat C. adalah B. Kita lihat di sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu, ya, supaya menjadikan kamu sekalian itu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Agar umat Islam menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Gitu kan? Syahida. Gitu ya. Litakunu syuhada 'alan nasi, sebagai menjadi saksi ya bagi umat ala nasi wa yakuna rasul. Nah, manusia lainnya. Bagi umat manusia lainnya. Yang paling tepat B. Ingat ya, berdasarkan ayat di atas. Seperti itu. Kalau nggak ada mungkin ayat ini, jawabannya yang tepat adalah A. Gitu ada sebenarnya. Atau mungkin dengan ayat yang lain. Jadi kalian harus lihat ayatnya juga ketika ada soal seperti ini. Oke, selanjutnya. An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Innamal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha. Intahu khairul lakum. Namallahu ilahu. Ahlul kitab diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam agama. Apa hal utama yang disampaikan ayat ini tidak berlebih-lebihan dalam keimanan mereka. A. Karena agama yang mereka ikuti tidak sempurna. B. Karena agama mereka memiliki prinsip. C. Karena Isa hanyalah utusan Allah. D. Karena Nabi Isa melarang kepercayaan selain Allah. B. Jawabannya apa, Dek? D. D. Apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak berlebihan dalam keimanan mereka? Ya, B. karena innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Nah, karena Nabi Isa ini hanyalah menjadi utusan Allah, Rasulullah wa kalimatuh, dan bukan bagian dari Tuhan ya. Dan tanda-tandanya sebagai eh, Tuhan atau utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya C. Ingat, harus dilihat ayatnya. Jadi ya sedikit-sedikit, sedikit-sedikit aja ya, enggak apa-apa. Tahu bahasa Arab lah, kira-kira seperti itu nanti. Oke, soal berikutnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan ayat 67. Menekankan sikap moderat dalam berinfak. Apa yang bisa disimpulkan tentang sikap berinfak dalam Islam berdasarkan ayat ini? Ya, berinfak sebaiknya dilakukan dalam jumlah kecil, berinfak harus dilakukan dengan jumlah besar, C. Berinfak dianjurkan dilakukan secara rutin, D. Berinfak sebaiknya dilakukan sesuai di kemampuan. Ya, apa ada? D. D. Ya, betul sekali. Walladzina idza anfaqu lam yusrif yaqturu. Sesuai kemampuan tanpa ya berlebih-lebihan atau kikir. Jawabannya adalah D. Iya. Selanjutnya, nah ini ada berapa nantinya apa ayat-ayat yang berkenaan dengan moderasi beragama. Ada di situ ya di selain soal tadi juga ada beberapa ayat-ayat mengenai moderasi beragama ya. Di surat Yunus ayat 99
itu berkenaan dengan iman. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Fa anta tatrun nas hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Dan di situ eh, bahwasannya tidak boleh memaksakan seseorang lain itu untuk keimanannya sama. Nabi Muhammad pun ditegur seperti itu. Karena iman itu merupakan desain dari Allah. Maka pertanyaan memukul sekali untuk Nabi Muhammad, apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Jawabannya adalah di situ tidak boleh. Karena ada keterkaitan juga di Al-Kafirun ayat 6. Keimanan itu masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Maka prinsip mendasar daripada moderasi beragama itu anti kekerasan yang tadi ya di atas ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak boleh di situ eh, me, ya toleransi toleransi, tapi ketika nantinya bermain akrab dengan pemeluk agama lain itu tidak boleh kamu karena akrab toleransi dianggap toleransi ya, kemudian berusaha atau mencoba beribadah dengan agama yang lain. Itu tidak boleh. Cukup hanya apa? Cukup hanya di situ menghormati saja. Tidak boleh mencoba untuk beribadah seperti yang lain, tidak di semuanya. Terus ada di surat Al-Baqarah ayat 139 meyakini ibadah masing-masing. Ini walana amaluna walakum amalukum tadi. Tidak boleh di situ mencampur adukan. Kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Kamu sebagai Nasrani, mohon maaf, di situ sembahyang di gereja dengan masing-masing. Kami sebagai Muslim sholat dengan 5 waktunya setiap hari dengan cara kita sendiri. Jadi cukup dengan menghormati saja, tidak boleh sampai ranah ke di situ mengikuti amaliyahnya dalam ibadah. Oke, surat Al-An'am ayat 108, larangan menghina kepercayaan orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin a'mal. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Biarkan mereka sembahyang, biarkan mereka ke wihara dan seterusnya. Kita, kamu semuanya yang sebagai muslim tidak boleh menghina sesembahan mereka. Gitu ya kira-kira. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi menganggap baik pekerjaan mereka masing-masing. Jadi sudah ada pemahamannya sendiri-sendiri. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Jadi ternyata mereka sudah ditentukan oleh Allah juga ada Tuhannya masing-masing. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sudah ada catatannya masing-masing. Gitu ya. Berikutnya ada Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun 'alim. Tidak ada paksaan dalam menurut agama Islam. La ikraha fiddin ay la dina fi ikrah. Jadi kalau misalnya kok
ada paksaan dalam agama berarti itu bukan beragama. Hakikatnya beragama adalah tidak ada paksaan. La dina fi ikra atau la ikraha fiddin. Itu kira-kira ya. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Oh, maha mendengar lagi maha mengetahui. Bittawuti wa yu'min faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wa huwa samiul alim. Ya kira seperti itu ada semuanya. Oke, selanjutnya ada Al-Imran ayat 85. Yakin bahwa Islam adalah pilihan terbaik. Itu ya, ada di semuanya. Wait, wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Yakin ya? Harus benar-benar ya. Yakin. Jadi agama itu semuanya benar menurut menurut penganutnya masing-masing. Menurut penganutnya masing-masing. Karena kita beragama Islam, maka yang paling benar adalah agama Islam. Kira-kira gitu. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar. Mereka pun sama dengan fanatisme yang non-Muslim, yang paling benar agama adalah mereka. Jadi yang membedakan, yang menjadi permasalahan adalah saling kontak-kontakan dan menjadikan pertengahan itu yang menjadi masalah. Karena harus dimaklumi perbedaan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 208. Tentang apa? Berislam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang-orang yang beriman, di situ wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Di sini ada poin penting kafah. Walaupun sulit, tapi kita berusaha untuk beragama Islam ini secara utuh, menjalankan utuh. Sholatnya dipahami secara utuh. Terus di fikih ibadahnya menjalani secara utuh. Ada di situ sholat, dalam sholat ada rukunnya sholat, ada batalnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Dalam syarat sahnya sholat, di situ ada suci. Di suci itu ada wudhu ya untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas besar ada di situ mandi. Nah, secara utuh di wudhu tadi ada ternyata ada rukunnya wudhu, ada batalnya wudhu ya, ada di situ tata caranya wudhu, ada sunah-sunahnya wudhu. Nah, maka di situ beragama itu harus terus di dalam itu baru sholat. Nanti di ibadah lagi ada puasa, ada rukunnya puasa, ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahalanya puasa, dan seterusnya. Terus tata caranya puasa, dan seterusnya. Terus ada zakat. Berarti ada zakat, zakat ada dua, fitrah ada zakat mal, dan seterusnya. Tata caranya siapa yang berhak menerima zakat, dan seterusnya. Terus ada haji, juga harus pelajari secara utuh. Haji ada batalnya haji, ada rukunnya haji, ada wajibnya haji, terus ada haji itu ada dua komponen, ada haji dan umroh, tata caranya haji, terus hal-hal yang membatalkan haji, terus tata caranya umroh, hal yang membatalkan umroh, apa yang ketika pelanggaran haji itu dilakukan, maka bayar dam dan seterusnya. Itu harus utuh. Belum lagi nanti di dalam menjalankan kita beragama di dalam muamalah. Muamalah ada mungkin
di pernikahan, di hak mawaris, belum diperdata, namanya fikih jinayah, ilmu amalnya ada jual beli, nah, kira-kira seperti itu dan seterusnya. Tadi itu kalau berislam secara menyeluruh memang berat, tapi kita berusaha setidaknya jangan menyepelekan bagaimana ketentuan-ketentuan ajaran dalam agama yang sudah disusun lewat di situ Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, kira-kira seperti itu. Kita mempelajari yang pertama yaitu ada teks Al-Quran, kemudian hadis, ada ijma, dan kias. Nah, adik-adik semuanya, selanjutnya yaitu ada surat Al-Imran ayat 19. Itu Islam agama yang diridhoi Allah. Yakin benar-benar bahwa Islam itu agama diridhoi oleh Allah. Inna dina indallah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ini jelas sekali ya. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih. Tapi setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kebencian antara mereka. Siapa yang kufur terhadap pasangan? Nah, harus yakin bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah Allah. Terus, yang terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah untukmu itu untuk Rasulullah dan seterusnya umat. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama dari semuanya. Nah, untuk itu harus benar-benar apa? Harus benar-benar yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Kalau mereka pun, mohon maaf, non-Muslim juga yakin dengan agamanya, maka kita dengan ayat-ayat ini pun harus yakin dengan agama kita bahwa kita adalah agama yang diridhoi. Yang menjadi masalah adalah tidak menghormati, yang menjadi masalah adalah tidak adil, yang menjadi masalah adalah tidak toleransi, yang menjadi masalah adalah tidak menghormati budaya. Ya, jadi semuanya ya. Masih ada 2 menit. Apakah ada pertanyaan mengenai moderasi beragama ini? Ya, silakan kami buka pertanyaan. Masih ada waktu 2 menit. Kalau nggak ada bonus, yaitu mengenai 9 kata kunci moderasi beragama. Yaitu ada kemanusiaan, ya. Ini ya, kita nggak usah melihat seseorang itu dari segi apa namanya, warnanya, agamanya, rasnya. Kita lihat aja dulu, dia itu manusia, beliau itu manusia. Maka ketika seperti itu, kita akan menghormati sama-sama manusia ciptaannya Tuhan. Terus yang kedua dalam moderasi beragama harus melihat kemaslahatan umum. Ketika mengambil keputusan, ketika kita mengadakan acara, ketika membuat sesuatu, kita harus melihat kemaslahatan umum. Ketika ada tes, ketika ada bacaan, ketika ada soal, kita lihat kemaslahatan umum yang digunakan atau yang poin terbesar dalam poin tersebut atau dalam pilihan nanti pilihan ganda itu. Terus adil, berimbang, taat konstitusi,
komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Baik, ada ini semuanya. Saya kira ternyata waktunya sudah cukup ya. Terima kasih Mas Istai di Zoom kali ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada dari saya selaku pemateri moderasi beragama undur diri. Semoga ilmunya bermanfaat barokah. Adik-adik cita-citanya dikabul. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Sodri atas Waalaikumsalam. Terima materinya. kasih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu numeric reasoning ability ya, yang akan dipandu oleh host Kak Iva. Terima kasih. Ya, saya pamit undur diri. Baik, untuk jam ketiga, mohon menunggu narasumber sebentar lagi akan hadir di Zoom.